Kamu serius datang ke sini, Bayu? Dia masih berani muncul di acara alumni. Lihat bajunya. Dia datang cuma buat makan gratis ya. Kalau kamu masih punya harga diri, sebaiknya kamu pulang dari sini. Seorang pria bernama Bayu datang ke acara buka bersama alumni di sebuah restoran mewah. Pakaiannya sederhana, wajahnya terlihat lelah, dan hampir semua orang di ruangan itu memandangnya dengan aneh. Beberapa teman lamanya mulai berbisik. Tidak lama kemudian, tawa kecil mulai terdengar. Bahkan seorang wanita bernama Risa berdiri dan menghina Bayu di depan semua orang. Mereka mengira Bayu datang hanya untuk makan gratis. Bayu hanya duduk diam menahan semuanya. 30 menit kemudian, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan restoran itu. Seorang pria masuk dan langsung berjalan menuju Bayu. Lalu pria itu berkata dengan hormat. Semua orang terdiam. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton cerita ini? Semoga yang mengikuti cerita cinta dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Sore itu matahari mulai turun perlahan di balik atap rumah-rumah kecil di pinggiran kota. Udara terasa hangat dan suara motor yang lalu lalang sesekali memecah keheningan jalan sempit di depan rumah Bayu. Bayu duduk di kursi kayu tua di teras rumahnya. Di tangannya ada sebuah ponsel lama dengan layar yang sedikit retak di sudutnya. Sebuah notifikasi baru muncul. Grup alumni. Bayu menatap layar itu cukup lama sebelum akhirnya membuka pesan yang baru masuk. Beberapa pesan terlihat berderet. Obrolan lama yang sudah berbulan-bulan tidak aktif tiba-tiba kembali ramai. Salah satu pesan langsung menarik perhatian Bayu. Acara buka bersama alumni, tempatnya di restoran mewah di pusat kota. Nama restoran itu sangat terkenal. Bahkan Bayu sendiri hanya pernah melewati tempat itu beberapa kali ketika mengantar barang dengan motornya. Ia membaca pesan itu perlahan. Tanggal acara sudah ditentukan. Waktu juga sudah jelas. Di bawah pesan itu terlihat beberapa nama yang sudah mengonfirmasi kehadiran mereka. Dika, Risa, Andra, Rian. Nama-nama yang dulu sangat akrab dengannya. Bayu menghela napas pelan. Ia menaruh ponselnya di atas meja kecil di samping kursi. Sudah lama sekali sejak terakhir kali ia bertemu mereka semua. Dulu, di masa sekolah, Bayu adalah salah satu siswa yang paling sering dibicarakan guru. Bukan karena kenakalan, tapi karena prestasinya. Nilainya hampir selalu paling tinggi di kelas. Banyak teman yang sering meminta bantuan Bayu ketika kesulitan mengerjakan tugas, termasuk Risa. Bayu masih ingat bagaimana dulu mereka sering belajar bersama di perpustakaan sekolah sampai sore. Risa selalu membawa 2 minuman dingin dari kantin. 1 untuk dirinya, 1 untuk Bayu. Kenangan itu tiba-tiba terasa sangat jauh sekarang. Bayu menatap rumah kecilnya yang sederhana. Cat dindingnya sudah mulai pudar. Beberapa bagian tembok terlihat retak halus. Motor tua miliknya terparkir di depan pagar kecil. Motor itu sudah menemaninya bekerja selama bertahun-tahun. Bayu bekerja apa saja yang bisa menghasilkan uang. Kadang mengantar barang, kadang membantu memperbaiki mesin di bengkel milik temannya. Apa saja yang bisa membuat dapur tetap mengepul. Dari dalam rumah terdengar suara batuk pelan. Bayu langsung menoleh. Ibunya keluar dari kamar dengan langkah perlahan. Tubuh wanita itu sudah terlihat sangat kurus. Namun wajahnya tetap menyimpan senyum hangat yang selalu membuat Bayu merasa kuat. "Kamu dari tadi melamun saja, Yu," kata ibunya pelan. Bayu tersenyum kecil. "Ada pesan dari teman sekolah, Bu." Ibunya mendekat dan duduk di kursi sebelah Bayu. "Pesan apa?" "Acara buka bersama alumni." Ibunya mengangguk perlahan. "Itu bagus. Sudah lama kamu tidak bertemu teman-temanmu." Bayu menunduk sedikit. Ia tidak langsung menjawab. Ibunya memperhatikan wajah Bayu dengan lembut. "Kamu tidak mau datang?"
Bayu tersenyum tipis. "Bukan begitu, Bu." Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. "Hanya saja, sekarang hidup mereka pasti sudah jauh berbeda." Ibunya terdiam beberapa detik, lalu ia menepuk pelantangan Bayu. Silaturahmi tidak pernah salah. Bayu menatap wajah ibunya. Wanita itu tersenyum. "Datang saja, tidak perlu memikirkan apa kata orang." Kata-kata sederhana itu terasa menenangkan. Namun di dalam hati Bayu masih ada keraguan. Ia tahu sebagian besar teman-temannya kini sukses. Beberapa kali ia melihat foto mereka di media sosial. Mobil mahal, kantor besar, liburan ke luar negeri. Sementara dirinya masih menjalani hidup sederhana seperti ini. Bayu kembali mengambil ponselnya. Ia membuka pesan undangan itu sekali lagi. Jarinya sempat berhenti di layar beberapa detik. Lalu perlahan ia mengetik satu kalimat. "Saya datang." Pesan itu langsung terkirim ke grup. Bayu menaruh ponselnya kembali di meja. Ibunya tersenyum kecil. "Bagus." Langit mulai berubah menjadi jingga. Angin sore bertiup lembut melewati teras rumah. Bayu tidak tahu bahwa keputusan sederhana itu akan membawa dirinya ke sebuah malam yang tidak akan pernah ia lupakan. Sebuah malam yang akan membuka wajah asli banyak orang dan mengubah cara mereka memandang dirinya selamanya. Langit sudah mulai gelap ketika Bayu akhirnya sampai di pusat kota. Lampu-lampu jalan menyala terang, memantulkan cahaya di kaca gedung tinggi yang berjajar di sepanjang jalan besar itu. Motor tua milik Bayu melaju pelan di antara mobil-mobil mahal yang lewat silih berganti. Udara malam terasa sedikit lebih dingin dibanding biasanya. Bayu berhenti di lampu merah. Di sampingnya sebuah mobil hitam besar berhenti dengan suara mesin yang hampir tidak terdengar. Kaca mobil itu gelap dan berkilau. Bayu hanya melirik sebentar sebelum kembali melihat ke depan. Lampu hijau menyala. Motor tuanya kembali berjalan. Beberapa menit kemudian, Bayu sampai di depan restoran tempat acara alumni diadakan. Bangunan itu terlihat sangat megah. Dinding kaca besar memantulkan cahaya lampu kristal yang menggantung di dalam ruangan. Beberapa mobil mahal terparkir rapi di depan pintu masuk. Seorang petugas parkir dengan seragam rapi berdiri sambil mengatur kendaraan yang datang. Bayu memperlambat motornya. Ia sempat berhenti beberapa meter dari pintu restoran. Matanya memperhatikan tempat itu dengan tenang. Di dalam restoran terlihat orang-orang berpakaian elegan. Beberapa pria mengenakan jas mahal. Para wanita tampil anggun dengan gaun yang berkilau di bawah cahaya lampu. Bayu menatap kemeja yang ia pakai malam itu. Kemeja itu sudah lama ia simpan. Warnanya tidak lagi seterang dulu, tetapi masih terlihat rapi setelah ia setrika dengan hati-hati di rumah. Bayu menarik napas panjang. Ia mematikan mesin motornya. Petugas parkir mendekat. "Motor di sini saja, Pak," kata petugas itu sopan. Bayu mengangguk kecil. Ia menyerahkan kunci motornya, lalu berjalan menuju pintu restoran. Setiap langkah terasa sedikit berat. Pintu kaca besar terbuka ketika ia mendekat. Udara dingin dari pendingin ruangan langsung terasa. Bayu melangkah masuk. Beberapa kepala langsung menoleh. Suasana yang sebelumnya ramai perlahan berubah. Beberapa orang memperhatikan Bayu dari ujung kepala sampai kaki. Ada yang berbisik pelan. Ada yang hanya menatap tanpa berkata apa-apa. Bayu mengenali beberapa wajah di ruangan itu. Mereka adalah teman-teman lamanya. Dika sedang berdiri di dekat meja panjang bersama beberapa orang. Ia mengenakan jas, abu-abu mahal, dan jam tangan besar yang berkilau di pergelangan tangannya. Dika sempat berhenti berbicara ketika melihat Bayu. Alisnya sedikit terangkat. "Bayu," katanya dengan nada setengah tidak percaya. Beberapa orang di sekitarnya ikut menoleh. Pandangan mereka langsung tertuju pada Bayu. Seorang pria di samping Dika tertawa kecil. "Serius itu Bayu?" Bisikan kecil mulai terdengar. Beberapa orang menoleh lebih lama dari biasanya. Bayu berjalan perlahan melewati mereka. Ia tetap tersenyum tipis meski suasana terasa berbeda.
Meja-meja di restoran itu sudah disusun rapi untuk acara buka bersama. Di atasnya sudah tersaji berbagai minuman dan hidangan pembuka. Lampu kristal besar menggantung di tengah ruangan, memantulkan cahaya hangat ke seluruh tempat. Namun kehangatan itu tidak sepenuhnya terasa oleh Bayu. Di sudut ruangan, ia melihat seseorang yang sangat ia kenal. Risa. Wanita itu berdiri bersama beberapa teman wanita lainnya. Gaun merah yang ia kenakan terlihat sangat elegan. Rambutnya tertata rapi dan wajahnya tampak bersinar di bawah cahaya lampu. Risa sedang tertawa ketika seseorang mengatakan sesuatu. Namun tawanya perlahan berhenti ketika matanya menangkap sosok Bayu. Ekspresi wajahnya berubah. Kaget. Lalu bingung. Beberapa detik mereka saling memandang dari kejauhan. Kenangan masa sekolah tiba muncul di kepala Bayu. Perpustakaan sekolah, tumpukan buku pelajaran. Suara Risa yang sering bertanya tentang soal matematika. Namun semua itu terasa seperti cerita dari kehidupan lain. Risa menatap Bayu dari atas sampai bawah. Ekspresi wajahnya sulit dibaca. Di sisi lain ruangan, bisikan mulai berubah menjadi suara yang sedikit lebih keras. Aku kira dia tidak akan datang. Dia masih tinggal di kota ini. Lihat pakaiannya. Beberapa orang mulai tertawa kecil. Bayu tetap berjalan menuju salah satu kursi kosong. Ia duduk dengan tenang. Seorang pelayan datang membawa segelas air. Bayu mengangguk pelan sebagai ucapan terima kasih. Namun beberapa pasang mata masih terus memperhatikannya. Dika mendekat bersama dua orang temannya. Langkahnya santai, namun senyumnya terlihat berbeda dari dulu. Ia berdiri tidak jauh dari meja Bayu. Sudah lama sekali tidak bertemu, kata Dika. Nada suaranya terdengar seperti basa-basi yang dingin. Bayu mengangguk. Iya, sudah lama. Salah satu pria di belakang Dika tertawa kecil. Wah, hebat juga kamu datang. Dika melirik ke meja Bayu sebentar. Lama tidak bertemu, Yu. Sekarang kerja di mana? Pertanyaan itu terdengar sederhana. Namun beberapa orang di meja sekitar mulai memperhatikan dengan lebih serius. Suasana menjadi sedikit sunyi. Bayu menatap gelas air di depannya. Ia tidak langsung menjawab. Sementara di sisi lain ruangan, Risa masih memperhatikan semuanya dari kejauhan. Malam itu baru saja dimulai. Namun tanpa disadari, banyak orang sudah mulai menilai Bayu hanya dari apa yang mereka lihat. Padahal, mereka belum tahu siapa sebenarnya Bayu sekarang. Dan mereka sama sekali tidak tahu bahwa malam itu akan segera berubah dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Suasana restoran kembali ramai setelah beberapa menit. Bayu duduk di mejanya. Percakapan di berbagai sudut ruangan kembali terdengar, tetapi sesekali pandangan orang-orang masih tertuju padanya. Bayu duduk dengan tenang sambil memperhatikan gelas air di depannya. Cahaya lampu kristal memantul di permukaan air yang diam. Di kejauhan terdengar suara tawa kecil. Awalnya pelan, lalu semakin jelas. Dika masih berdiri di dekat meja Bayu bersama dua temannya. Mereka berbicara dengan suara yang cukup keras, hingga beberapa orang di meja lain ikut mendengar. Sudah lama sekali kita tidak dengar kabar Bayu, kata salah satu pria sambil tersenyum miring. Pria itu bernama Andra. Dulu di sekolah Andra sering meminta bantuan Bayu saat kesulitan pelajaran matematika. Namun malam itu sikapnya terasa berbeda. Dika menyilangkan tangannya. Ya, aku juga penasaran, katanya santai. Setelah lulus kamu kemana saja, Yu? Beberapa orang mulai memperhatikan percakapan itu. Ada yang menghentikan obrolan mereka. Ada yang pura-pura sibuk, tetapi telinganya jelas mendengar. Bayu mengangkat wajahnya perlahan. Ia melihat ke arah Dika. Kerja biasa saja, jawab Bayu singkat. Andra tertawa kecil. Kerja biasa saja itu maksudnya apa? Beberapa orang ikut tertawa pelan. Bayu tidak menjawab lagi. Ia hanya kembali menatap gelas air di depannya. Dika memiringkan kepalanya sedikit. Serius, Yu. Dulu kamu kan paling pintar di kelas, katanya. Kami semua kira kamu bakal jadi orang besar. Nada suara itu terdengar seperti pujian.
Namun cara ia tersenyum membuat kalimat itu terasa berbeda. Di meja lain, seseorang ikut berkomentar. Katanya sekarang susah cari kerja kalau tidak punya koneksi. Beberapa orang tertawa lagi. Suara tawa itu mulai terdengar lebih jelas. Bayu masih diam. Ia tidak terlihat marah. Namun wajahnya tetap tenang seperti seseorang yang sudah sangat terbiasa menghadapi situasi seperti itu. Dika melirik motor yang terlihat melalui kaca restoran. "Yu, kamu tadi datang naik motor tua itu ya?" Andra langsung tertawa. "Wah, hebat juga berani parkir di depan restoran ini." Tawa kecil kembali terdengar. Beberapa orang menolak.